lihat nih peralatanku. Anjir. Oke guys, balik lagi di channel WNAI salam Uyu. Oke, ini ada pertanyaan ya dari teman kita. Bentar. Jadi saya sama Pak Eko ini sedang menikmati weekend, yes, libur kerja lagi di rumah, ngapain gitu. Ini ada dari @sb apa ini C Sasak Bonsai channel 5594. Saya dimintain 60 juta ke Polandia, apa benar bang, dan dijanjikan berangkat kurang lebih 7 bulan, takut kena tipu bang, mohon pencerahannya. Salam dari Lombok NTB, atau ada tempat terpercaya yang bisa saya hubungi, terima kasih. Gimana? 60 juta dulu ya sih. Besar sekali itu. Menurut Pak Eko kemahalan nggak ini? Mahal banget sih, cuma rata-rata mintanya segitu, cuma terlalu mahal. Tapi mungkin sekarang pun aku dulu berangkat guys ya, itu tahun 2000, waduh aku lupa, 2022 akhir itu biaya ya totalnya 40 sama uang saku 5 juta waktu itu, aku total aja 45. Kemungkinan sekarang pun kalau naik harusnya kan oke lah 50 kita taruh lah, mungkin di angka standarnya itu ada di angka 50-an juta. Tapi untuk sebenarnya kayak beda daerah beda harga loh. Kalau untuk daerah Brebes sendiri itu kebanyakan segitu 55 sampai 60, cuman harus mahal. Kalau terus sebenarnya berapa ya itu sebenarnya jauh dari situ. Tapi kalau 70 itu kan udah mahal, beda 10 juta itu. Terlalu mahal banget. Mahal banget. Terus tadi apa? Tadi apa tadi? Dijanjiin 7 bulan berangkat, tapi bayarnya 60 juta. Itu berani sekali ya. Dia udah pernah kesini apa gimana itu? Nah, aneh itu. Ini ngeri nih, iya ya, bisa dibilang apa orang ini pernah kesini. Gak ada bos yang janjiin untuk kalian 7 bulan. Jangan taruh lah 7 bulan, minimal 1 tahun berangkat gitu. Nggak mungkin, karena ada 2 kemungkinan. Oke, 3, lebih tepatnya 3 ya, maaf ya, 3 kemungkinan. Pertama, kalian bisa berangkatnya lebih cepat. Yang kedua, ya bener 1 tahun. Yang ketiga, lebih lama dari itu. Nah kalau kalian dapat yang opsi yang ketiga tadi gimana? 3 tahun. Intinya tuh 3 tahun. Iya. Menurut saya sih ya, nggak ada yang tahu dan harusnya nggak usah janji. Nah, dulu saya sih berangkat cepet 7 bulan itu udah bisa sampai sini, tapi sponsor saya sih belum, nggak berani janji karena mereka tuh pasti nggak tahu kapan kita bisa terbang. Nggak mungkin tahu kita drawing. Jadi sistemnya drawing itu kayak diundi, kayak lotre ya, itu main keberuntungan aja. Kalian bosan nggak lihat wajah kita? Daripada bosan lihat ini. Tapi ini intermezzo aja guys. Jadi kalian nggak bosan nih, kita di gedung komedi daerah Brooklyn, gedung sini taman nih. Atau sekilas aja guys, daripada bosan nanti. Jadi nggak ada yang bisa janjiin untuk kita berangkat lebih cepat ataupun lebih lama di Polandia ini. Aku nggak tahu ini ada sistem apalah ini, dan itu memang hak wewenangnya apa ya, kedutaan Polandianya sendiri sih, embassy mereka untuk membuat sistem itu, untuk mungkin untuk membatasi agar imigran tidak terlalu banyak di Polandia, karena tahu sendiri jumlah warga negara kita itu sangat banyak. Belum lagi di sini saya kan juga nemuin ada teman kita dari India dan Nepal itu, coba gini deh, visanya dimudahin aja, orang Indonesia India, wah selesai sih ini Polandia, yakin penuh. Belum lagi yang terbaru ini, aku malah baru dengar ada orang negara Kolombia juga. Ini baru ini kayaknya. Jadi mungkin istilahnya Polandia ini mungkin mau jadi negara maju, butuhin pekerja-pekerja yang bagian istilahnya non skill gitu ya, karena orang pribuminya udah mungkin nggak mau kerja kasar, mereka udah punya skill. Jadi mau nggak mau yang negara-negara ketiga kayak kita ini yang masuk. Tapi itu ya mas apa tadi, SBS itu, SBC lah katanya, itu nggak mungkin mas dapat segitu 60 juta 7 bulan dijanjiin berangkat itu lebih nggak mungkin gitu. Jadi lebih
hati-hati aja. Memang di tempatnya Pak Eko tadi 50 Pak ya? Kalau di tempat saya itu rata-rata 50 sampai 60 sih betul. Nanti. Dimintain itu, tapi untuk biaya sendiri jelas tidak tidak segitulah, lebih murah sih. Ya tahu sendiri lah buat siapa itu nanti. Ya, tentu untuk orang-orang PT itu siapa lagi. Oke, itu semoga bisa menjawab ya. Ini tanya tadi Mas PT, tempat terpercaya yang bisa saya hubungi. Ya aku sih kalau mau ikut PT ku ada sih ya. Cuma dia nanti kalian datangin aja tempatnya sendiri. DM aja Instagramku. Ini Pak Eko nggak bisa nyaranin PT-nya dia karena dia mungkin tahu apanya gitu. Makanya itu nggak bisa nyaranin gitu. Jadi nggak apa-apa. Terus ini pertanyaan yang kedua. Udah ada dari @vivo metro. Udah ada rencana ke Poland, udah mau ngurus berkas. Gimana ya kalau dapat job atau orang sekitarnya nggak enak? Gimana Pak Eko kalau Anda sebagai Mas ini Vivo udah rencana mau ke Polandia terus takut nanti dapat job atau orang-orang sekitarnya nggak enak gimana? Sekarang tuh fokusnya tuh bagaimana biar cepat masuk ke Polandia. Itu aja sih. Nggak usah mikirin jobnya apa di sini tuh enak loh, kita nggak suka sama pabrik ini, nggak suka sama pekerjaan ini, kita bisa cari tempat lain dan itu legal, bukan ilegal. Betul, jangan terlalu dipikirin kalau dapat job atau orang sekitar. Oke, kita bahas dulu orang sekitar yang nggak enak. Dimanapun kalian nanti pasti jumpain orang-orang nggak enak, itu pasti nggak mungkin enggak. Karena kalau kalian bertemu dengan orang baik pasti ada lawannya juga. Kalian bertemu orang yang nggak baik ya, itu pasti. Jadi itu nggak bisa dihindari. Di rumah pun kalian juga seperti itu kan. Jadi itu mohon agak apa ya istilahnya, ini jangan terlalu dipikirkan soal orang ini, pasti kalian jumpain gitu. Tinggal pinter-pinternya kalian aja ya, buat diri. Lalu dapat job nggak enak. Nah kalau jawab ini kalian nanti di sini bisa pindah kerjaan ke tempat lain. Seperti dulu saya di sini kan, ada dulu video saya yang pertama saya dapat kerja di pabrik patung waktu itu, yang saya baru seminggu kerja terus keluar itu, baru sampai Poland itu guys, baru sampai Poland kerja baru seminggu udah langsung capek istilahnya. Kita ngomong sama yang ngomong baik-baik lah ya biar gajinya cair, kalau nggak ngomong nanti gajinya nggak cair juga lagi. Anjir, Ada potongan kayak saya kemarin tuh. Itu waktu itu kalau gitu terus aku cari job lain juga sih. Pak Eko ini juga kemarin juga sempat keluar ini. Kalau keluar kerja nggak pamit tuh dapat denda berapa Pak? Kalau masing-masing sih ya, ada yang 400, ada yang 500. Kalau di tempat saya kemarin itu saya ada potongan itu 1000. Itu untuk potongan penaltinya doang ya, 1000 zloty ya. Belum termasuk kayak potongan mes juga tetap dipotong juga. Potongan penaltinya gede. Lumayan. Gila 1000 tambah mes 1000 ya udah 4 juta ya. Sekitar 6 juta lah saya potong lah kemarin. Ya itu tentunya beberapa agensi itu ada aturannya beda-beda ya, ada yang gajian dipotong setengah tuh. Ya paling kalau nggak gini deh, kalau kalian nggak betah tuh minimal ngomong dulu lah sama pabriknya gitu. Kita mau ini nggak betah, tapi perlu dipersiapkan sebelum kalian pindah itu. Kalau bisa ngurus WP di tempat yang kalian baru mau tuju, itu lebih aman kayak gitu. Daripada nanti dadakan ternyata gak ada WP-nya zong, udah keluar dari tempat sebelumnya pindah ke kerjaan baru ternyata WP-nya zong, nyari lagi, wirawiri lagi gitu, tambah susah lagi nanti. Gitu dia. Kecuali kayak saya ini, kejadian ini saya ini pabrik saya yang saya tuju ini menurut saya itu lebih bagus, makanya saya berani keluar. Yang harusnya nunggu 2 minggu tapi saya langsung 1 hari itu saya langsung keluar karena bagus pabrik berikutnya. Tentunya kadang job-job yang bagus itu kalau saya lihat polanya ya, itu semakin dia sering muncul di Facebook, semakin sering butuhin orang. Katakanlah pabrik A gitu ya, pabrik A ini setiap bulan sering butuhin orang mungkin wah ini pabriknya rame nih. Enggak gitu, ternyata ada konsep tersembunyi. Semakin sering pabrik itu iya loh, semakin semakin sering pabrik itu butuhin karyawan, semakin jelek. Bener itu tuh. Karena perlu pakai aja logika guys, kenapa pabrik itu butuhin orang terus? Logikanya berarti kan banyak orang yang keluar masuk alias karena yang baru datang minggu lalu tuh udah kabur karena pabrik itu sangat jelek. Jangan dicari.
Jadi itu ya yang penting tuh, kalian tuh ada informasi tersembunyi soal lowongan kerja itu. Nggak tahu ini bisa diterapin di Indonesia nggak, kayaknya juga bisa diterapin di Indonesia. Semakin sering suatu perusahaan itu nongol di media dan mencari istilah karyawan baru, tempat kerja memang akan gitu. Jadi ada beberapa pekerjaan di Polandia ini yang jobnya bagus, cuma itu bisa kalian dapatkan hanya dari lewat kenalan gitu. Kalian lewat kenalan, lewat teman gitu, itu biasanya lewat situ. Kalian jadi istilahnya model apa ya, lowongan kerja kayak gini modelnya kayak gunung es modelnya. Yang di atas itu kelihatan kecil gitu, informasi yang kalian dapatkan yang di sosial media kayak Facebook apa itu. Padahal ada job yang lebih bagus itu yang di bawahnya. Di bawah gunung es itu kan, kalau kalian pernah lihat teori itu kan, itu lebih besar daripada atasnya gitu. Nah itu informasinya jauh lebih banyak di situ. Oke, itu mau lebih bagus lagi itu apa? Kalian tuh harus minimal itu bahasa Rusia, Polandia lah, Polandia, Rusia udah cukup. Rusia, Polandia atau Ukraina. Kalian udah bisa bahasa itu, mau masuk ke perusahaan manapun gampang sekali di sini. Dan gajinya tuh gak main-main. Syukur-syukur kalian kesini ya, ke Polandia ini sudah ada skill welder ya, Mikmek itu malah iya, lebih bagus ya. Itu bagus. Gajinya berapa kemarin di Mikmeknya? Teman-teman kita. Yang 35 itu, 35. Sebulan berapa juta tuh total? Ya banyak lah, nanti bisa kita sendiri tergantung jamnya juga sih sebenarnya sih. Terus sebulan ngantongin 30 bisa kok kayaknya ya? Bisa. 30 juta gitu. Itu yang Mikmek loh. Korea ya. mah jauh. Hidupnya di sini lebih enak sih soalnya. Sangat enak di sini. Kita bebas ngapain, kita mau pulang kapan aja bisa, mau bolak-balik kapan aja bisa. Enaknya di situ. Kita setahun sekali pulang nih, kayak Jakartaan gitulah. Bisa, semuanya bisa di sini. Tapi tiket beli sendiri, nggak Iya. ada dibeliin di sini. Dananya itu doang sih. Ya wes, itu pertanyaan dari teman kita dua tadi ya, di Vivo Metro sama SPC Sasa tadi. Semoga itu bisa menjawab keresahan hati kalian ya. Untuk ini apa namanya, kalian mau proses ke Polandia itu. Di sini ya tentunya saya ingatkan lagi, sebenarnya saya tuh lebih pengen ngingetin kalian soal nggak enaknya di Polandia itu, bukan berarti saya nggak mau kalian di sini nanti kayak saya, karena saya nggak mikir kayak gitu guys, karena rezeki orang itu beda-beda. Cuma saya tuh biar kalian nggak kaget, dari rumah tuh udah siap-siap, nanti kalau ada kejadian ini kalian udah tahu alurnya. Oh, berarti aku dari Indonesia harus nyari job yang bagus tuh, nggak mana banyak pertemanan aja dulu gitu loh. Terus nanti kan tadi seperti video sebelumnya juga Pak Eko dan saya kan juga ngasih saran kalau sampai sini harus ngurus DRC dulu. Kalau kalian nggak gitu nanti nggak tahu gitu loh. Jadi bukannya kita takut kalian jadi saingan kita, enggak. Rezeki orang tuh beda-beda, santai aja bro. Jadi nanti itu drawing nggak mungkin ya, ini 7 bulan berangkat. Lalu yang tadi Vivo Metro dapat job atau orang sekitar nggak enak, gampang tinggal pindah aja. Sebenarnya sih bukan nggak mungkin 7 bulan berangkat, cuman nggak mungkin sponsormu tuh tahu kapan waktunya kamu dapat bisa, nggak mungkin tahu. Iya, nggak ada yang mastiin gitu. Iya, nggak ada yang bisa mastiin. Bisa jadi 2 bulan 3 bulan kamu udah berangkat bisa, tapi sponsormu bilang pasti 7 bulan itu kayak nggak mungkin, dia nggak bakal tahu. Tapi lebih dari 7 bulan bisa nggak? Bisa, temanku 2,5 tahun ada, sampai sekarang belum berangkat. Saya hampir pulang, mereka belum berangkat, ada masih banyak. Gila, 2 bulan guys, lebih baik daftar ke Korea aja lah, kan sama-sama nunggu SLC-nya juga 2 tahun kan. Gaji lebih besar lagi. Ya wes, itu terima kasih ya teman-teman udah Mungkin mau. ada pesan dari buat sponsor kali. Nanti tak Untuk kuat sponsor apa namanya, jangan busuk-busuknya pernah sponsor. enggak, nanti. intinya jangan pernah janjiin bisa nerbangin orang tuh berapa bulan karena kalian tuh pasti nggak tahu. Ini drawing, nggak mungkin, nggak pasti. Ingat loh ya, sponsor tuh nggak ada yang bisa nerbangin kalian. Yang bisa nerbangin kalian tuh cuma pesawat ya, Garuda gitu. Kalian harus beli tiket. Ingat itu, jangan pernah percaya mohon sponsor. Oke teman-teman, itu video saya sama Pak Eko sore ini. Jadi ini udah sore, kayak kita mau pulang dulu. Terima kasih sudah nonton video ini. Nanti kalau ada kolom komentar silakan ya, atau mungkin mau tanya-tanya saya lewat IG bisa DM IG saya ataupun DM IG-nya Pak Eko. Cuma itu ya, sudah saya bilangin ya,
kayak kok nggak menyarankan PT-nya gitu loh, karena ya dia tahu mungkin itu nggak bagus buat kalian. Kalau saya menyarankan, tapi kalian lebih baik istilah kunjungin dulu. Kalau kalian udah mantap baru. Tapi kayaknya kemarin full guys ke Polandia, tapi nggak tahu. Ada yang daftar ke Inggris juga kemarin ya, di UK itu kerja potong ayam, tapi nggak tahu juga sih butuh pengalaman apa enggak. Ya itu sedikit ini aja informasi yang aja nggak penting lah gitu. Oke, terima kasih sudah nonton video saya. Berat hati sebenarnya guys buat mengungkapkan kejelekan Polandia itu. Bukannya kita takut kali jangan enggak. Udah tuh aja wes. Ini udah sore jadi kita mau pulang. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk menonton begini. Dari tadi aku terima kasih nggak tak akhir-akhir. Gimana toh ini ya wes. Sampai jumpa, salam sukses.